Ayo, itu tunjukkan datanya. Ya, halo. Halo, Ya, selamat malam. malam pas siang sih. Ya, malam siang. Saya lagi malam di sini. Saya kan di Zimbabwe. Oh, mantap. Agama apa, Kak? Ini bicara tentang apa ya, Bunda? Agama apa dulu, Kakak? Oh, agama Kristen. Oh, saya bicara tentang tadi, Kak. Ada yang tapping. Katanya di dalam hidungnya umat muslim ada setan. Ya saya bilang kalau ada pun juga setan, kami kan kita selalu bersin. Acing, nah, keluarlah setan ini. Tetapi di dalam Ayub 27 nomor 3, masa ada roh Allah di dalam lubang hidung? Gimana itu? Kurang tahu lah kalau yang tentang setan-setan di hidung, Mbak. Hah? Saya juga Kenapa, kurang Kak? tahu kalau ada setan-setan di hidung. Ya, kan itu tadi dia bilang. Oh, siapa yang Coba bilang Kakak, ya, Mbak? iya, coba Kakak tengok. Ayub 27 nomor 3, Kak. Bentar-bentar ya, aku buka dulu ya. Oke. Ayub berapa, Mbak? 27. Bentar. Kalau saya nggak tahu, saya akan diem ya. Ya nggak apa-apa, Kak. Lebih bagus kita kayak gitu ya kan. Ayub berapa? Ayub 27 ya? Ayub 27 nomor Oh, 2 ya. nomor 3. Oh, nomor 3 bentar. Aku baca dari ayat 1 ya. Oke. Ayub 27 ayat 1. Maka Ayub melanjutkan urayanya. Demi Allah yang hidup, yang tidak memberi keadilan padaku, dan demi yang maha kuasa yang memedihkan hatiku, selama nafasku masih ada padaku dan roh Allah masih ada dalam hidungku. Kalau menurut aku ya Mbak, karena kan dibilangnya selama nafasku, berarti nafas itu kan melalui hidung dan nafas itu adalah roh Allah. Itu sih pengertian saya. Bah, nafas itu roh Allah. Dari roh Allah, dari Allah sendiri yang memberikan nafas hidup. Oh. Nah, ini masalahnya itu, Kak. Makanya saya bilang, kenapa kitab kalian tuh terjemahannya salah? Itu bukan roh Allah. Itu terjemahannya adalah angin. Kenapa dikatakan di situ roh Allah? Kan gabrol jadinya. Tahu saya Mbak, Iya kan? saya kan bukan orang teologi ya. Takut Ya, nggak salah apa-apa, Kak. salah itu begitu aja. Yang saya cuman yang saya pengertian ini sih selama nafas kita kan berasal dari roh Allah. Allah ya pada saat menciptakan kita kan Allah yang memberikan Nah, nafas sekarang itu. saya tanya, Kak. Emang Allah itu berbentuk roh? Ya, berbentuk roh. Oke. Roh Allah. Sekarang kita buka di dalam Markus 16. Coba Kalau Kakak. menurut Islam apa tuh Allah itu berbentuk apa Mbak? Karena kan Roh, saya Kristen, saya begini, nggak begitu Kak. tahu ya. Begini, Kak. Roh itu adalah ciptaan, Kak. Kalau menurut Jadi Islam misalnya Tuhan itu roh apa tuh ya? Allah itu roh atau apa? Kalau menurut Islam kan saya bukan Islam ya, jadi pengen nanya ke Mbak ini. ya, yang saya mau jelaskan, kalian mengatakan Allah itu adalah roh. Kalau menurut Islam, roh itu adalah ciptaan. Allah itu tidak berwujud, Kak. Heeh. Tetapi Kalau roh Allah itu kan tidak nyata. berwujud juga Mbak. Nah, sekarang saya tanya, roh yang ada pada manusia ini roh apa? Roh Tuhan di dalam manusia ya, di dalam manusia yang dalam tubuh Roh manusia. Tuhan atau roh yang diberikan Tuhan? Saat saya terima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, maka roh Allah berdiam dalam diri saya. Gitu. Oke, Pengertiannya. jadi kalau orang yang tidak diselamatkan, berarti roh Allah tidak berdiam di dalam dirinya. Jadi kalau pada saat dia belum terima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, nafas hidupnya memang dari Tuhan, tetapi dia belum dikuasai oleh roh Tuhan. Misalnya kalau kita udah Jadi terima saya Yesus, tanya dulu, enggak Kak, begini Kak. Jadi roh yang ada pada binatang itu roh apa?
Binatang kan bukannya roh, bukan dia punya roh ya. Saya kurang tahu ya, Mbak. Binatang itu kan istilahnya naluri yang dikasih Tuhan. Nafas itu Kenapa? nafas yang dikasih Tuhan. Tapi kalau roh Allah itu berarti rohnya kita sebagai manusia itu Tuhan udah menguasai hidup kita. Roh Tuhan udah yang memimpin dan menguasai hidup kita. Itu sih pengertian saya, Mbak. Saya ini orang awam Oke. ya. Heeh. Oke. Nah, saya ingin tahu Jadi, dari Islam. oke. Saya kan masuk sini ingin tahu Tunggu nih. dulu Kak, sebentar dulu Kak. Kita bahas soal roh dulu. Kalau di Islam itu jelas nyata Kak. Allah itu berwujud, tetapi bukan berwujud seperti nyata Kak. Wujud Jadi itu bisa berwujud. kita lihat dari apa? Dari ciptaannya. Kan wujud itu berarti Allah tuh ada. Wujud itu kan berarti ada Kak. Betul? Ya, bisa diraba, Nah, berarti Tuhan bisa diraba gitu. Bukan. Tidak Kak. Sekarang saya tanya, angin itu wujud tidak? Angin itu sebetulnya angin itu dia nggak tahu saya wujud apa bukan ya, karena kan angin tidak bisa dirasa. Ini Mbak, angin itu Nah, kan sekarang angin itu begini bisa Kak. dirasa. Bentar, saya Sebentar masih Kak, dulu. sebentar Kak. Angin Sebentar itu Kak. bisa dirasa, Yang berwujud, bisa yang berwujud, sebentar Kak, sebentar. Yang berwujud itu bukan berarti dia harus nyata. Oh, Angin oke. itu nyata ada. Kita bisa merasakan, tapi apakah kita bisa lihat wujudnya? Nggak. Allah itu berwujud nyata. Ya kan? Nyatanya dari mana? Kita bisa lihat dari kuasanya, ciptaannya, semuanya. Berarti itu menunjukkan bahwa Tuhan itu, Allah itu ada. Gitu loh, ya. Nah, sekarang begini, roh Allah. Nah, roh yang ada pada manusia itu katanya roh Allah. Kan begitu? Roh Allah Iya itu kan? artinya pada saat kita udah terima Yesus, maka roh Allah menguasai hidup kita. Jadi bukan menguasai Kak. Roh itu tidak bisa menguasai Kak. Roh itu di dalam diri manusia itu menunjukkan bahwa manusia itu masih hidup. Ketika rohnya sudah tidak ada, manusia menjadi jasad. Ya. Seperti itu. Nah, roh itu bukan berarti menguasai Kak. Nah, sekarang begini. Di dalam Markus 16, ayo kita buka. Roh katanya tidak kelihatan. Itu statement dari kakak Nita ya, saya terima. Roh memang tidak kelihatan. Markus berapa? Markus 16 Kak. Bentar. Markus 16 ayat. Kita baca dari 19 saja Kak, biar tidak terlalu panjang ya. Oke. Ya. Oke, coba kakak bacakan. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ya, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai. Yang 19 saya kutip kenapa? Karena katanya roh itu tidak kelihatan. Roh Allah tidak kelihatan. Itu statement dari Kak Nita. Sesudah Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Theos, kanan Tuhan. Nah, pertanyaan saya, dari mana penulisnya Markus tahu kalau Yesus berada di sebelah kanan Theos, Tuhan, sementara roh tidak bisa kelihatan? Itu ini menurut saya tapi nanti siapa tahu teman-teman Kristen yang di bawah bisa menjelaskan. Saya kan bukan teologi ya, sebagaimana yang saya dapat diajarkan, tapi mungkin cuman permukaan-permukaan aja. Jadi, Ya nggak apa-apa. jadi ini berarti duduk di sebelah kanan berarti Yesus itu diberikan kuasa. Sebelah kanan seorang yang istilahnya yang memiliki kuasa yang dipercayakan oleh Allah Coba Bapa. kakak baca lagi. Sebelah kanan siapa Yesus duduk? Sebelah kanan Allah. Nah, Allah itu siapa? Allah itu Bapa. Nah, Bapa berbentuk atau tidak? Bapa berbentuk roh. Roh bisa Ya. kelihatan atau tidak? Roh itu kan Bapa itu ada di surga ya. Jadi Bapa
Bapa itu di surga ya. Coba kurang tahu ya. kita baik-baik ya Kak. Ini yang penulisnya si Markus. Sesudah Yesus berbicara demikian kepada mereka, kepada murid-muridnya, terangkatlah ia ke sorga. Nanti ini ada 2 pertanyaan yang mau saya tanya. Lalu duduk di sebelah kanan Bapa. Ini 3 sebenarnya. Duduk di sebelah kanan Bapa. Bapa adalah roh. Roh tidak kelihatan. Posisi Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Dari mana penulisnya tahu bahwa Yesus berada di samping roh? Kedua, roh itu dalam keadaan berdiri atau Satu duduk aja dulu juga? pertanyaannya, Mbak. Ntar saya bingung. Ya, itu dulu. Yang ketiga, Satu dulu pertanyaannya, bagaimanakah Mbak. bentuk sorga yang dilihat oleh Markus? Bentar. Nah, saya lupa. satu dulu. Dari mana tahu Markus Yesus berada di samping Bapa sebelah kanan sementara roh tidak kelihatan? Jadi maknanya itu sebetulnya duduk di sebelah kanan Allah kita tidak bisa pahami sebagai suatu ruang atau tempat, gitu maksudnya ya. Dia bukan sebagai ruang atau makna tempat yang bermakna terkandung Oke. sesuatu. Yang aku. Tetapi yang dimaksud dengan duduk di sebelah kanan Allah itu mengenai kemuliaan Yesus dan kesatuannya dengan Bapa. Kan Yesus dan pada saat Yesus naik ke surga, Yesus itu bersatu dengan Bapa karena kan di Yohanes ada tulisan aku dan Bapa adalah satu. Jadi dalam arti Yesus Satu apa? Kristus mengambil bagian dalam tindakan Nanti kita kaji itu. Nanti kita kaji aku dan Bapa adalah satu. Saya juga suka itu. Nah, sekarang Gitu saya sih, mau Mbak. bertanya. Jadi yang dijelaskan sama Kak Nita, yang di sebelah kanan Bapak ini, apakah Bapak berbentuk atau tidak? Tidak, jadi dia tuh roh gitu. Yesus Bapa itu roh. Ya, nanti pertanyaan balik lagi Kak. Apakah roh bisa kelihatan? Roh itu tidak kelihatan. Jadi dari mana si Markus tahu kalau Yesus berada di sebelah kanan roh? Sekarang gini, saya buat aja lah dulu. Di sini roh. Berarti saya berada di sebelah kanan roh. Pertanyaannya, dari mana saya tahu roh itu ada sebelah kanan atau kiri? Sementara roh tidak bisa kelihatan. Tadi kan saya udah jelasin tuh tadi ya. Jadi sebetulnya duduk di sebelah kanan Allah itu tidak harus dipahami sebagai suatu ruang atau tempat. Dari mana kakak? makna. Dari mana statement itu kakak ambil? Dijelaskan di dalam waktu saya waktu itu di gereja ada pendeta lagi khotbah. Jadi saya ingat itu. Oke, pendetanya mendapat dari mana? Ya saya kurang tahu kan pendeta itu kan Bu. Pendeta itu kan dia belajar teologi ya. Gini kak. Enggak, maksudnya Gini, Kak. perlu saya jelasin dulu ya Mbak. Kan pendeta itu kan dia belajar teologi ya. Iya betul. Sekarang begini kak, kalau di dalam Islam, ketika salah satu pengkhotbahnya lagi berkhotbah kepada jemaatnya, kepada jemaatnya, itu jemaahnya itu mengatakan begini, di dalam suatu riwayat hadis nomor sekian, Nabi Muhammad SAW bersabda. Itu begitu. Di dalam suatu riwayat hadis Bukhari, di dalam suatu riwayat Sahih Muslim, di dalam satu riwayat ini, di dalam satu riwayat ini, di dalam hadis ini akan dijelaskan Kak. Karena apa? Tidak mungkin dia menjabarkan atau tidak mungkin dia membuat satu statement tidak berdasarkan data. Akan dipertanyakan itu. Nah, sekarang pendeta ketika ditanya, tanda kanan itu artinya Yesus diberikan suatu kuasa kemuliaan. Nah, ini sumbernya dari mana? Kalau pendeta itu punya kitab tafsir atau pendeta itu punya landasan, bisa kita kaji. Ayo kita kaji. Bagaimana mungkin kalian bisa mempercayainya tanpa ada suatu rujukannya? Gitu loh Kak. Sumbernya harus kakak cari tahu. Sumber kalian itu hanya dari kitab kalian saja. Gak ada lagi. Kalau kami muslim banyak. Ada hadis, ada kitab tafsir. Banyak. Nah, landasan dari penjelasan dari seorang pendeta tuh berlandaskan apa Kak? Duduk di sebelah kanan Bapak. Katanya. Nah, Bapak itu roh.
Yesus saja mengatakan suaranya tidak bisa kau dengar, rupanya tidak bisa kau lihat. Jadi bagaimana mungkin Markus bisa mengatakan Yesus ada di sebelah kanan Bapa? Terus jawaban dari jemaat-jemaat seperti kakak mengatakan, oh pendeta kami mengatakan sebelah kanan itu artinya suatu kepercayaan. Yesus diberikan suatu kepercayaan, kemuliaan. Nah ini dari mana jawaban seperti yang diucapkan pendeta itu? Ada nggak dasarnya? Nah, seperti itu, Kak. Jadi kami Islam itu memang harus berhati-hati ketika menjabarkan kitab. Ketika menjabarkan Al-Quran, itu harus hati-hati betul. Tidak bisa sembarangan. Nah, sekarang ada nggak jemaat kayak kakak menanyakan kepada pendeta? Nah, Mbak siapa? Mbak Nora. Nora? Tapi kan Yesus Ya. sendiri memang yang mengatakan bahwa dia duduk di sebelah kanan Allah. Yesus Yesus sendiri yang mengatakan. Heeh. Kak, poin dari Markus 16 tidak ada Yesus mengatakan, Kak. Tapi di kitab Lukas Yesus mengatakan itu. Jadi makanya Markus. Oke, sekarang saya tanya, Lukas apakah pernah bertemu dengan Yesus? Lukas itu tidak bertemu dengan Lukas itu murid Yesus, tidak bertemu dengan. Nah, di sini kan disebutkan dalam Lukas. Satu-satu dulu, Kak. Lukas itu tidak murid Yesus tapi tidak pernah bertemu dengan Yesus. Jadi dari mana semua Kan ada perkataan kesaksian, Yesus? kan Lukas itu berteman dengan murid-murid Yesus yang lain. Nah, sekarang kita buka di dalam Lukas 1. Kakak buka Lukas 1. Ayo. Bukan Lukas 1, Mbak, Lukas 22. Enggak, kakak buka dulu Lukas 1. Oh, bentar. Kita tengok. Nah, Oke, pendahuluan. Lukas 1. 1 ayat. Pendahuluan. Dari satu aja. Ya. Oke. Pendahuluan. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Pertanyaan saya, Paulus mengatakan di dalam nomor 3, karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya. Nah, sekarang dia mengumpulkan sumber-sumber itu, saksi mata. Siapa saksi mata yang mengatakan kepada Paulus tentang cerita Yesus? Maksudnya Paulusnya, Mbak. Paulusnya. Bukan, kepada si Lukas. Ini kan Lukas yang menulis. Siapa? Lukas itu kan saya kurang tahu ya, nanti kalau umpama saya nggak bisa jawab nanti Mbak saya balik Nggak apa-apa. lagi sebentar ya. Untuk saat ini saya Ya. cuman berdasarkan ini aja kalau Oke, ini PR aja lah. Ini PR aja Ya. buat kakak biar tanya sama pendeta. ya, ya benar. Daripada saya Ya salah kita balik jawab, lagi. Ya daripada benar, saya saya salah- suka itu. Benar, Oh. saya suka itu. Kita balik ke Markus 16 lagi. Oke, berarti Markus di sini apakah mengetahui wujud Bapa? Markus saya kurang tahu juga Mbak, karena kan saya nggak tahu ya. Saya mesti belajar Alkitab dulu, atau nggak saya Oke. mesti nanya pendeta dulu. Jadi saya juga nggak akan jawab Iya. dulu ya. Gitu. PR kedua Ya. bagi Kak Nita. Saya, Oke. saya balik Yang lagi ya. Karena saya Oke, mengakui, yang- kecuali saya pendeta, Ya. nah mungkin. Ya, nggak apa-apa. Nah, yang berikutnya pertanyaannya, Saya mau tanya sebetulnya. tunggu dulu. Nanti setelah ini kakak, kalau kakak jawab juga tidak tahu, saya tidak akan memaksa. Saya tidak pernah mengatakan Kristen BO/DOH ketika tidak bisa menjawab. Ya. Saya tidak mengatakan itu. Ya, karena apa? Saya tahu landasan keimanan dari Kristen hanya Bible saja. Begitu. Nah, ini yang mau saya tanya lagi begini. Sesudah Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga. Yesus berada di sorga. Pertanyaan saya, bagaimana bentuk sorga menurut Markus?
Ada nggak ditulis di situ? Nah, berarti Bentuknya, adakah saya kurang manusia tahu- yang pernah saya kurang tahu, Mbak. Oke. Kalau Mbak nanya bentuk surga menurut Markus, mesti nanya ke Markusnya sih. Karena saya tuh nggak temenan sama ya Markus dia nggak tahu kalau Mama dia jelasin nggak di situ. Gitu, Mbak. Jadi kan saya tanya dulu pendeta yang sudah belajar duluan. Saya ini orang awam. Oke, kita buka di dalam ini ya, Wahyu ya. Kan Wahyu menceritakan tentang surga, betul nggak? Ya, Simba udah pinter tuh tentang kekristenan. Iya. Saya berharap membuka hati untuk mengerti, bukan untuk cari kesalahan ya. Saya berharap sih Iya. begitu. Heeh. Iya, betul itu Kak. Kita Saya buka pun di juga dalam Wahyu. bertanya tentang Islam bukan untuk mencari kelemahan Islam, enggak. Saya cuma juga cari Iya. untuk sebagai pengetahuan sehingga saya memahami dan saya juga boleh ternyata orang Islam melakukan ini karena ini, berpuasa karena ini gitu, Mbak. Bukan saya juga untuk menghujat Islam misalnya kekurangan Islam atau kelemahan Islam. Enggak. Itu Dari enggak. tadi Kakak nggak ada menghujat, makanya biar tahu Kakak ya, banyak yang meminta naik, ya tidak saya naikkan walaupun Kristen banyak di bawah, cuman Kakak yang saya naikkan. Kita buka Wahyu 12 Kakakku. Wahyu 12. Tunggu. Wahyu 12. Ya. Perikopnya perempuan dan naga. Ya. Ya, Ayat kita baca. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitanya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihat seekor naga merah padam yang besar berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit, melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu, untuk menelan anaknya. Anaknya itu besar hurufnya. Ini merujuk kepada siapa? yang ayat berapa tadi? Kita yang anaknya merujuk Ayat kepada itu yang- nomor 4. Ayat 4 ya? Nomor Itu kepada yang nomor 4. Ayat 4 ya? Nomor 4. Dan Ya. ekornya Dan menyeret ekornya tiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi gitu kan? Dan naga itu ya. berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan naga menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya, maka ia melahirkan seorang laki-laki Itu dulu. yang akan Dengan anaknya itu merujuk kepada siapa, Kak? Itu huruf besar. menurut saya sih kepada Yesus kali ya. Nih simbol-simbol yang saya dan itu mesti seorang teologi yang bisa menjelaskan. Karena yang belajar sekolah teologi loh, Mbak. Itu kan simbol-simbol kayak misalnya naga itu iblis, setan. Saya cuma tahu seperti itu. Iya. Tapi kalau yang lain saya kurang begitu tahu. Ini Sorry aja. itu dulu. Seorang perempuan, ini kan perempuan mau melahirkan. Ini kalau anaknya merujuk kepada Yesus, berarti perempuan ini adalah Bunda Maria. Betul? Ya. Nah, Bunda Maria sekarang berada di langit. Ceritanya di sini. Jadi sebetulnya ini saya kurang tahu, nanti saya tanya lagi ya. Karena kan itu ada pelajarannya, Mbak. Maksudnya jangan diketawain, Wahyu itu ada pelajarannya. Banyak kali nanti PR Kakak yang pusing pendetanya, Kak. Pusing pendeta. Coba. Ini Wahyu ini, jadi sebetulnya ini penglihatan dari Rasul Yohanes. Setahu saya ya, Rasul Yohanes mendapat penglihatan dari Tuhan. Pada waktu dia ngapain si Yohanes mendapat penglihatan? Penglihatan di mana ini? Pada waktu dia, kalau nggak salah ya, koreksi kalau Mbak tahu ya, kalau saya nggak salah, koreksi kalau saya salah gitu. Setahu saya yang pas sudah saya dengar khotbah, dengar ini gitu kan, bahwa pada saat Paulus itu mendapat penglihatan pada saat dia ada di Pulau Patmos. Seperti itu sih, Mbak. Pulau Patmos. Dia ngapain itu? Lagi tertidur atau bukan? Bukan, dia seperti dibuang ya di Pulau Patmos. Gitu, Mbak. Kak, yang namanya penglihatan itu mimpi, Kak. Tunggu, Kak.
yang namanya penglihatan itu mimpi, Kak? Penglihatan nggak cuma mimpi sih, walaupun kita tidak tidur, tapi bisa aja Tuhan membukakan Sekarang begini, Kak. penglihatan, Kak, gitu kan? loh. Iya, betul. Begini, Kak. Si Paulus si Yohanes ini kan di Pulau Patmos tuh. Dia kan dalam keadaan tidur itu, Kak. Iya kali, coba baca di mana itu Mbak, ada tertulis. Ya begitu, kan kayaknya si Mbak ini yang lebih pintar. Coba jelasin ke saya. Iya. Penglihatan, Kak. Kita dalam keadaan tidak sadarkan diri. Diberilah penglihatan, diilhami. Tapi Gitu kalau loh, Muhammad Kak. di Gua Bagaimana Hira kita sadar? dapat apa tuh? Kalau Muhammad di Gutat lagi dapat wahyu, itu kan dia juga kayak Wahyu. penglihatan juga kan? Ya. Muhammad di Gua Penglihatan Hira seperti penglihatan apa? juga kan? Dia penglihatannya seperti apa? Saya kurang tahu, tapi saya dengar kan kalau dapat Al-Quran itu kan dia dapat malaikat. Itu kan penglihatan Gini, juga, Kak. bukan? Sama Apa tidak lihat? sama seperti Yesus. Yesus ketika menerima firman, apakah dia mengatakan dia dapat penglihatan melihat sesuatu? Gitu. Iya kan? Nah, kita buka sebentar ya. Jadi ini yang di dalam tadi Wahyu 12 berarti Bunda Maria melahirkan lagi. Di Bukan, langit. Gimana? jadi itu sebagai Bukan. simbol menurut saya. Pada saat itu sebagai simbol pada saat pada saat Yohanes mendapat penglihatan dan diperlihatkan di situ perempuan yang akan melahirkan itu akan meremukkan itu naga itu iblis. Tapi kayaknya di Kejadian ada tuh Mbak. Di Kejadian berapa tuh ya? Ada. Perempuan ini yang akan Iya, Kejadian berapa? Perempuan ini yang akan meremukkan tumit daripada ular. Ada nih di sini, saya juga lupa. Oh, itu ada, di jadi merefer ke situ. Kejadian. Hmm. 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 Lupa saya, siapa yang tahu ya? Coba yang tahu tolong. Kejadian berapa? Kejadian 3. Kejadian 3, nah itu Mbak tahu. Coba dibuka, Kak, kalau nggak salah. Nih, ayat 11 ya. Kemudian 13. 12 manusia menjawab perempuannya. Dayakan aku, maka aku makan. Lalu berfirmanlah Tuhan pada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmulah engkau akan menjalar dan debu tanahlah yang akan kau makan seumur hidup. Aku akan mengadakan, nih ayat 15 kalau nggak salah. Aku akan mengadakan permusuhan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan itu. Dan perempuan ini antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu. Susah payah. Nggak sampai situ. Jadi merefer kepada bahwa nanti Yesus akan keturunan dari perempuan ini, keturunan dari Adam Hawa inilah yang akan meremukkan kepala ular atau enggak meremukkan iblis itu. Nah, itu akan diceritakan di Wahyu. Nah, sampai situ aja pengetahuan saya, Mbak. Oh. Jadi Mbak tanya-tanya lagi deh. Paham deh. Itu Mbak. Oh iya. Oke. Jadi Jangan maksa nggak apa-apa, saya, saya ya. terima. Nggak apa-apa. Nah, sekarang ini. Saya nanya Maka, dong sekarang. Saya di nanya dong. Wahyu 12 nomor 7-nya. Wahyu 12 nomor 7-nya, sedikit lagi. Saya udah pernah tahu, Maka Mbak, kalau timbullah jangan peperangan. saya serem jawabnya karena saya kurang begitu paham. Enggak. Saya pengen tahu aja Islam, di sorganya Kak Nita, maka timbullah peperangan di sorga. Nah, di sorga terjadi peperangan nih, Kak. Nggak tahu saya. Mikael, Nggak aja yang ini nanya sama orang lain deh, sama yang Kristen yang ada di sini nih. jadi Nggak Wahyu bisa. ini sebenarnya gimana ini? Ini memang firman Tuhan atau gimana nih?
Itu firman Tuhan. Karena Firman itu Tuhan. adalah penglihatan yang diberikan oleh Tuhan, rahasia yang Oke. rahasia tentang Oke. masa yang akan Sekarang datang. begini. Kenapa di surga ada perang naga? Bukan itu belum di surga, Mbak. Jadi di surga. Coba kita baca baik-baik, Kak. Makanya kita baca baik-baik. Wahyu 12 nomor 7. Coba baca. Maka Aduh, si timbullah Mbak ini peperangan di untuk sorga. saya menjawab tentang Wahyu. Saya tidak Kakak bilang itu belum di untuk surga, Kak. mempertanyakan ke Islam karena saya ingin tahu dan belajar. Iya, tunggu dulu. Surga, saya penasaran kali gitu loh. Kenapa Yang Markus mana bisa ayat melihat? berapa? Kan saya Ya udah tadi bilang ayat apa? tadi, ayat 7-nya, dari 7, mulai 7. Ayat 7. Maka Lanjut timbul ke ayat 9. di surga. Iya. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga. Dan naga itu dibantu oleh malaikat. Oleh malaikat-malaikatnya. Berarti ada malaikat-malaikat yang membantu naga. Naga ini kan lambang iblis. Malaikat-malaikat dari yang pembela-pembela itu, pembela iblis kalau lihat di sini ya. Nah, Tetapi sekarang mereka tidak sekarang dapat- tunggu dulu Kak, tunggu dulu. Ini sekarang gini, maka timbullah peperangan di sorga. Di sorga terjadi perang. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Naga itu pun juga dibantu oleh malaikat-malaikat. Berarti ada beberapa malaikat yang pro kepada iblis, ada beberapa malaikat yang pro kepada Mikael. Nah, pertanyaannya, Menurut saya kalau dilihat Kenapa, dari baca-baca sini, Mbak, kalau dibaca dari sini, Mikael dan Iya. malaikatnya berperang kan? Mikael dan malaikat-malaikatnya. Berarti kan Mikael dengan malaikat-malaikatnya Mikael, Iya. istilahnya teman-temannya Mikael nih. ya Berperang melawan terus naga. berperang dengan naga. Naga itu Nah, dibantu dan juga naga dengan itu- malaikat-malaikatnya. Tunggu, dan naga itu dibantu oleh malaikat. Jadi di si setan itu punya juga malaikatnya sendiri. Malaikat. Oh Tapi ya. malaikatnya Oke. beda dengan malaikat Tuhan ya. Iya kan? Oh, Karena di sini yang menciptakan dibilang- malaikat siapa? Yang menciptakan malaikat siapa? Yang menciptakan malaikat? yang menciptakan. Nah, kalau Mbak baca lagi di Nah. Hias, ada lagi malaikat yang jatuh dalam dosa. Itu sih Mbak menurut. Tunggu, saya tanya, sebentar Kak. Iman dan Yang doktrin ya. menciptakan malaikat siapa? Tuhan tadinya. Ada Dari mana malaikat. datanya? Tuhan siapa yang menciptakan malaikat? Saya kurang. Ya Tuhan, Allah Bapa. Nah, pertanyaannya, di mana datanya kalau Allah Bapa menciptakan malaikat? Coba sih. Si Mbak udah saya bilangin, saya itu kurang begitu ini. Ya jangan paksain saya. Mana sih Mbak? Sekarang coba, Kakak Nggak mau. Abang The Gold, di mana datanya? Bantu dulu Kak Nita, di mana datanya Bapak menciptakan malaikat? Coba. Banget sih si Mbak Nora ini. Katanya kan begitu Bang. Makanya kami itu tidak mempercayai, maksudnya begini. Ini hanya untuk membantu saja bahwa Nabi Isa itu akan diwafatkan. Semua yang bermakhluk hidup akan diwafatkan dan dibangkitkan lagi dan dikumpulkan di alam barzah. Pada waktu dia dimatikan, rohnya dikumpulkan di alam barzah. Nah, di situ akan dihidupkan kembali lagi. Nah, di situ akan ada yang namanya penghakiman. Nah, kalau Abang mengatakan bahwa kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, di situ sudah dikatakan Yesus sudah dilahirkan. Wassalamu alayya yauma wulitu wa yauma amutu. Wulitu amutu. Apakah itu artinya sudah dengan belum? Sebentar dulu Kak. Ya. Bagaimana Bang? Kita belajar lagi Nausara? Nah, begitu ya Bang ya. Kita balikan ke original. Oke, silakan Kanita. Ada lagi Kanita? Berarti kan tadi Yesus dilahirkan karena kalimat dari Allah ya. Terus kemudian Yesus sekarang ada di surga nggak ya, seperti yang kepercayaan daripada kami umat Kristen. Kan Yesus melakukan mujizat sama tuh. Islam ada, Yesus melakukan mujizat ada juga di Kristen. Tadi di Markus ada juga berapa ya, di Kak? Al-Quran. Markus. Ya Di sebentar Al-Quran dulu Kak. ada Sebentar juga Kak. sih? Markus. Mbak, Ya, jangan, sebentar dulu Kak. jangan ngelihat di Alkitab, maksud saya di Al-Qur'annya. Bukan, begini Kak.
Kalau di Al-Quran jelas, manusia belum, satu pun makhluk belum ada yang namanya di surga, Kak. Oh ya udah Surga jangan itu kosong, maksudnya melompong. saya cuma tahu di Al-Quran doang. Kalau di Alkitab mah itu. Kakak harus tahu juga di Bible kakak bukan di surga, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi maksud saya, Mbak, cuma pengen tahu aja. Maksudnya kalau di Al-Quran nggak ada ya udah nggak apa-apa. Loh, Kalau di Alkitab saya kakak mau ada. tahu di Tapi saya nggak Al-Quran, mau tapi debat. kenapa kakak nggak mau tahu di Bible? Kita tunjukkan. Ada, Mbak. Jadi sekarang mau Oke, nanya tentang Islam. iya ya. Nanti waktunya Ya, habis. kita tengok. Ya, kita tengok. Nggak apa-apa, Kak. Kakak Saya tanya sama saya 10 jam, Kak. Saya masih ada waktu panjang di sini, Kak. Sayangnya Sebentar ada kakak masuk kerjaan sama yang Rai. lain. Jadi saya cuma pengen tahu yang dari Al-Quran karena saya Enggak, saya mau buta tunjukkan nih. satu ini, Anggap Kak. saja saya buta. Kalau Alkitab nanti saya baca sendiri, saya tahu. Jadi nggak usah dijelasin. Jangan, Kak. kalau Nggak itu. boleh. Nggak. Sekarang berarti begini. di Al-Quran nggak ada Mbak, dong. Kak, di dalam Markus tadi. Kenapa selalu ngajak Sesudah Yesus Alkitab gitu? berbicara Maksud aku, demikian Mbak. kepada mereka, biar kakak tahu gitu loh. Nah, lalu ia naik ke sorga. Kita klik, Kak. Ini kalau merujuk kepada bahasa Yunaninya, ternyata ini artinya Uranos, Kak. Uranos itu juga bahasa ada, Yunaninya Mbak. itu Kisah langit, Rasul, Kak. Di Kisah Rasul ada kan, di Kisah Rasul juga. Jadi nggak cuma satu ayat doang, Mbak. Ngelihatnya juga yang lain juga gitu. Jadi saya Bukan. nggak mau. Coba saya begini, tuh Kak. pengen yang di Al-Quran. Coba kakak, di Al-Quran. kakak, iya, Kak. Kakak dengarkan dulu saya, Kak. Kita biar enak begini. Kita ini kan diskusi, Kak. Kita bukan mau mencari Tapi Simbang mah pembenaran, diskusi, tapi tetapi cuma pengen yang kebenaran. itu doang. Orang saya pengen juga yang Islam, pengen belajar juga. Biar saya tahu. Iya, Lalu yang di dalam ditutup makanya dengan- saya jangan- jelaskan, Kak. Di dalam sebentar, Kak, sebentar dulu. Di dalam Islam tidak ada satupun makhluk yang sudah ada di surga atau Oh, neraka. oke. Ya udah Surga berarti nggak neraka ada itu ya. tempat terakhir, Kak. Oh, ya Nah, udah. sementara Nggak Yesus apa-apa, juga saya bukan menghargai. berada di surga, Kak. Oh ya udah Loh, nggak Yesus apa-apa, juga saya bukan di menghargai. surga. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa, Pak. Saya menghargai kepercayaan Mbak Nora. Jadi saya juga nggak marah gitu. Itu kan imannya Mbak Nora ya. Bukan. Kakak kenapa tidak mau cari tahu Yesus di surga atau tidak? Makanya Nggak usah tadi Bang tahu, nanti saya Degol cari tahu sama tunggu dulu. pendeta saya. Sebentar dulu. Karena saya punya Sebentar dulu. pendeta, Di Mbak. dalam Saya surat nggak mau- iya sebentar nanti banyak PR buat pendeta. Di dalam surat Maryam ayat 33. Ya. Makanya kenapa Bang Degol tadi bilang ini, di situ nggak ada tuh, nah, akan diwafatkan katanya. Makanya saya bilang kita balik ke originalnya. Originalnya itu paham nggak dia tadi di situ yang mutu tuh. Nah, sekarang kita balik ke original Tapi Yunani. kalau misalnya Mbak, kalau misalnya kan ada terjemahan tuh Al-Quran emang beda dengan yang pas di Arabnya gitu mas saya. Bukan, Kak. Begini, Oh. Kak, terjemahan itu hanya membantu. Nah, sekarang begini. Beda dengan Kita dengan lihat. ayat Sebentar dengan- dulu, Kak, saya dengan jelaskan. Makanya bahasa Kakak Arabnya sebentar ya? dulu, Kak. Saya jelaskan dulu, Kak. Oke, Tadi oke. yang saya bacakan itu kan dan diwafatkan. Ini akan tanda tanya, berarti Yesus sudah mati. Nah, bagaimana cara kita mengkaji terjemahan ini? Kita balikan ke original. Nah, ternyata di originalnya itu bukan berarti diwafatkan. Bukan berarti sudah wafat, tetapi akan diwafatkan. Dia Oh, merujuk gitu. kepada future. Makanya sekarang saya tanya, di dalam Markus 16 nomor 19, Yesus terangkat ke sorga. Balikan dulu dong ke original Yunani. Ternyata Yesus tidak di sorga, tetapi Oh. di langit. Karena Oh, ya udah, bahasa Kak. Yunani, Itu kepercayaan, Itu kepercayaan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi Maksud saya wabarakatuh. Waalaikumsalam. nggak usah aku Waalaikumsalam. nggak mau bertengkar di sini Mbak, karena kita imannya bukan beda. bertengkar, Udah lah Mbak, jangan panas lah. saya ngasih tahu Santai. kebenaran. Santai. Saya ngasih tahu kebenaran. Iya, Saya ngasih nggak tahu apa-apa. kebenaran begini, Kak. Di dalam tunggu dulu, Kak. Izinkan saya bicara. Biar enak kita dapat poin. Di dalam Bible Kakak, bahasa Yunani itu kan bahasa Yunani aslinya. Bahasa Yunani Ya. Paradeso itu artinya surga. Uranios Ya. itu artinya langit. Nah, ternyata di situ merujuk kepada Uranios, artinya langit. Yesus nggak Oh, ada ya berada udah. di surga. Ya udah nggak apa-apa Mbak. Saya justru mau nanya tentang Yesus yang ada di Al-Quran. Iya. Nah itu kan udah satu, ya udah Iya. nggak masalah, itu saya skip aja kalau memang di Al-Quran Yang Yesus kedua. ada di langit, nggak masalah. Nah sekarang kan Iya, memang semua di langit, nggak ada yang apa. Iya, Nabi iya, Ibrahim iya, pun nggak di apa-apa. langit. Nah kemudian Bayang-bayang. Yesus kan melakukan mujizat ya, mujizat yang dilakukan Iya. ya kan Mbak?
ya kan? Ya. Yesus melakukan mujizat. Ya. Nah, kemudian Yesus memang tidak disalib, tapi diserupakan. Diserupakannya siapa yang dijadikan penggantinya gitu, maksudnya kalau di Al-Quran. Kalau memang Yesus itu tidak disalib, tetapi diangkat oleh Allah gitu kan? Kalau di dalam Al-Quran tidak dijelaskan, Kak. Ya. Betul, tidak jelas Nggak, Al-Qur'annya. ya, jadi gini, Kak, di dalam sebentar, Kak. Kakak bertanya tapi bukan nggak jelas. Al-Quran kami itu bukan kitab sejarah, biografi. Tidak. Karena begini, Al-Quran kami ini adalah penjabaran, penjelasan hukum-hukum syariat, semua ada di dalam situ. Aturan-aturan. Al-Quran itu untuk kehidupan manusia. Bukan menceritakan sejarah, Kak. Oh, Yesus ini digantikan dengan ini, akhirnya ini nggak ada, Kak. Kalau semua kayak begitu, Kak, berarti Nabi Musa di mana dikuburkan? Di tempat Kakak aja nggak ada Nabi Musa disunat. Ayo. Ya kan? Umur Yesus waktu 12 sampai tunggu dulu. Gitu ya. Begini, Kak, umur Yesus dari 12 sampai 29 aja nggak jelas kemana Yesus. Ya kan? Padahal kalian sejarah tentang Yesus itu adalah Tuhan. Nah, kalau kami nggak. Al-Quran itu pedoman hidup bagi umat manusia, Kak. Di situ dijelaskan bagaimana, dijelaskan tentang siapa yang boleh kamu nikahi, yang tidak boleh, semua diatur di dalam Islam, Kak. Kalau Kristen tidak ada. Makanya kitab kami bukan kitab sejarah. Bagi kami, siapa yang diserupakan itu tidak penting. Intinya apa? Intinya bahwa Nabi yang sangat mulia yang dilahirkan dari seorang perawan yang suci, yang keluarganya notabene adalah keluarga. Sebentar dulu Bang De Gaulle, jangan jadi-jadi Bang. Nanti kalau saya buka kitab kamu lebih parah lagi Bang. Iya, saya buka kitab kamu lebih parah lagi. Nanti saya akan banyak bertanya, Paulus itu siapa bapak mamanya, kenapa bisa diangkat menjadi rasul, keterangan dari Paulus yang kontradiksi Mbak, banyak langsung kali. dari saya, Mbak. Bahkan ya, Bang De Gaulle ini jangan potong-potong jadi-jadi. Jadi Al-Qur'an itu adalah pedoman hidup bagi umat manusia. Bagi Allah di situ memperkenalkan dirinya. Allah menceritakan bahwa ada nabi-nabi dan rasul terdahulu yang diutus sebelum baginda Rasulullah, bahwa ada kitab-kitab terdahulu memang yang diberikan kepada nabi-nabi ini, bahwa ada yang seperti ini, semua penciptaan langit dan bumi semua dijelaskan. Tetapi bukan berarti Nabi Isa diangkat ke langit, dia ke langit kesekian, Nabi Ibrahim, nggak ada seperti itu. Hukum-hukum saja yang di situ. Cuman memberitahukan bahwa Nabi Isa pernah diutus untuk bangsa Israel. Dia diberikan kitab Injil. Terus Nabi Isa pada waktu itu banyak yang menolak dan ingin disalibkan. Tetapi Allah memuliakan nabinya ini dengan mengangkatnya dan menggantikannya dengan yang diserupakan dengan dia. Siapa yang diserupakan? Itu kami tidak perlu tahu. Intinya, inti dari semua itu apa? Allah memuliakan nabi dan utusannya, nabi dan rasulnya. Tapi di dalam Bible kalian, Daud seorang nabi, seorang rasul, kenapa dikatakan berzina? Bahkan Abraham kalian kutuk. Saya koreksi dulu ya, Mbak. Daud itu Daud bukan itu bukan rasul. nabi. Daud Silakan, itu bukan Rasid. nabi. Daud itu raja sih, Mbak. Terusin lagi, Mbak. Saya cuma koreksi itu doang. Daud itu raja bagi Kristen, bukan nabi sih. Ya udah terusin aja Mbak Nora. Oke. Nanya lagi deh Mbak. Oke. Ya saya belum diselesai tuh si Mbak Nora nerangin ke saya. Apa tuh? Ya, Udah selesai. sudah bahwa Sudah ya, jadi apa Pak, yang jadi diserupakan saya itu nanya tidak lagi akan ya, Mbak. tertulis di dalam Al-Qur'an. Oke. Ya, saya nanya lagi ya Mbak. Ya, silakan. Nah kan kalau memang Saya mute ya, akhirnya- saya mute. Saya nggak masalah sih kalau memang nggak ada orang. Cuman jadi saya tuh jadi kasihan juga sama orang yang menggantikan, harusnya Yesus disalib, tapi orang itu yang menggantikan gitu kan. Yang menurut saya tuh jadi kok tega ya Kak, Allahnya justru lebih kasihan menggantikan mana orang Kak? lain. Lebih tega mana? Kalian menyalibkan Yesus atau lebih bagus menggantikan? Lebih tega mana Kak? Lebih baik anak kalian yang dicambuk atau kalian yang dicambuk? Kalau Lebih tega mana Kak? Kalau kenapa? Saya jawab dulu ya. Saya jawab ya Mbak. Iya. Ya. Nah, di pikiran saya ya, kok Allah itu tega amat ya menggantikan kayak tumbal gitu sebagai pengganti Isa kan, karena dia gitu kan sebagai pengganti Isa untuk Nah, yang jadi masalah kalau akhirnya di dalam kekristenan Yesus yang disalibkan, itu tuh menandakan bahwa Allah kita itu Allah yang penuh kasih. Kasihnya kepada siapa? Kasihnya kepada manusia. Dia korbankan gitu. Allah yang dari surga Lanjut, turun ke Rasid, dunia lanjut. untuk mengorbankan dirinya untuk menjamah manusia. Sedangkan
kalau Allahnya, saya bukannya menghujat, enggak ya. Cuman pengertian saya ya Mbak. Kalau memang salah, sorry ya. Saya cuman ingin istilahnya menjelaskan perbedaan kenapa kok Kristen bela-belain banget sih, kan kalau seringkali orang Islam kan suka ini, kamu Tuhannya disalib gitu pakai kolor lagi, pijit yang gantungan lagi kan, kata umat Muslim gitu kan. Ya. Tapi saya cuman mau ngasih tahu kan, agak bagi saya yang sudah menerima kasih Tuhan, kok tega gitu ya, kok digantikan sama yang lain, sedangkan itu kan manusia yang istilahnya memang udah penuh dosa. Harusnya kan Tuhan datang menyatakan kasihnya, berkorban untuk manusia gitu. Kok Allahnya Muslim, mohon maaf, kok dia tidak mau berkorban, menyatakan di mana kasih Allah gitu, membiarkan manusia tetap berdosa, berusaha dengan sepenuhnya. Itu aja sih Mbak. Ya, gini Mbak, mau dijelaskan, Beda Mbak Nora. mau dijelaskan dari sisi Islam atau sisi Kristen, Mbak? Jangan mau dengar dari Mbak Nora. Emang ini siapa ya? Salam kenal Mbak, saya Bambang. Oh, nggak tahu Bambang. Ya, jadi saya bantu. Gini Mbak, dari sisi gini Mbak. Islam. Tadi barusan saya udah minta saya sudah dikasih haus kali hostnya Iya. haus. Mbak tega, hostnya haus. Iya, saya memang lagi tidak puasa. Kebetulan saya mau prepare Kak. Jadi saya mau siap-siap, baterai mau saya cas. Kakak silakan diskusi. Insya Allah ini saudara bentar lagi saya saya Bang keluar. Thomas, Bang Rashid. Jangan, Bang Rashid ini orang yang polos, jujur, apa adanya dan tidak neko-neko. Dia tidak kayak saya. Saya lebih barbar Kak. Tapi insya Allah Rashid tidak barbar karena dia kepada wanita dia lembut. Lebih enak. Kepada wanita dia lembut gitu. Nanti Kak Nita dengan Bang The Gold. Ini impas Kak Bang Thomas dengan Bang Rashid. Assalamualaikum Bang Bintang. Bang Bintang Mualaf ini dia salah satu YouTuber besar yang mungkin melive-kan nanti kita punya diskusi. Jadi di sini diskusinya enak, santun, edukasi, ada poinnya. Ya Kak ya? Silakan Kak. Oke, jadi inti pertanyaannya tadi tentang Isa, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak eksis untuk menjelaskan dirinya, sedangkan manusia yang mencari-cari tahu seperti apa, kan begitu? Ya kan, kenapa harus mengorbankan manusia untuk menjadikan korban, yaitu Yudas menggantikan korban itu tersebut, ya kan? Oh Yudas ya, bukannya tadi dibilang Mbak Nora kagak tidak tahu siapa yang digantiin Yesus disalib. Ya, Nanti saya kok bisa jelaskan, jadi Pak. Yudas. Oke, nanti kita jelaskan pelan-pelan ya Mbak ya. Di dalam Al-Quranul Karim itu adalah pedoman hidup seperti Kak Nora tadi bilang. Itu adalah pedoman hidup. Di dalam Al-Quran itu ada yang namanya surah Al-Hujurat ayat 6, di mana kita diajarkan bahwasanya ketika kamu mendapatkan informasi maka jangan ditelan mentah-mentah. Maka pelajari dulu agar kamu tidak tersesat di dalamnya dan menjadi zalim. Nah, ketika kita memahami bahwasanya Al-Quranul Karim itu diturunkan untuk menjadikan wawasan pembelajaran bagi kita, di dalam Al-Quran itu dijelaskan juga wa isqana Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullah ilaikum. Nah, kita cari tahu karena ada juga di dalam Al-Quran dijelaskan bahwasanya ya Nabi Muhammad, apabila kamu ragu-ragu dalam kitab ini maka pertanyakanlah kepada ahli-ahli Taurat. Kalau ragu, apabila kamu ragu, ternyata Rasulullah tidak ragu. Tetapi karena yang namanya keponya semua umatnya Nabi Muhammad SAW, terutama saya salah satunya, kita cari tahu siapa sih Nabi Isa ini, di mana kitabnya. Nah ternyata begitu kita tarik, kita cari tahu, ketemulah yang namanya apa, kita terfokus kepada yang namanya Bible. Nah ketika di dalam Bible itu kita mencari tahu tentang yang tadi saya bilang, wa isqana Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullah alaikum. Sedangkan yang kita pahami kenapa saudara-saudara muslim, saudara-saudara Kristen kita ini mentuhankan orang manusia ini. Sekarang kita cari tahu. Nah, begitu membaca kita cari tahu dulu agar tidak pembahasannya kan agar tidak zolim di dalamnya. Kan begitu ya? Sepakat dulu. Agar tidak zolim di dalamnya kita harus mempelajari dulu. Nah, cara saya mengambil metode pembelajaran ini harus dibagi dua. Perkataan Yesus dengan perkataan di luar Yesus. Itu dulu, perkataan Yesus dengan perkataan di luar Yesus. Karena apa? Karena yang dimana setiap ayat-ayat yang saya dapatkan, Yesus mengatakan segala firman yang telah engkau sampaikan padaku, telah kusampaikan kepada mereka. Yesus juga mengatakan bahwasanya aku tidak membutuhkan kesaksian manusia, maka dari itu aku bersaksi tentang diriku sendiri.